Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan kaitan antar materi modul 1.4. Saya Taryana dari SMP 1 Cangkuang. Mari kita bahas. Konsep-konsep inti di modul 1.4 yaitu membahas tentang budaya disiplin positif. Hal ini didasari oleh teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Poin dari teori kontrol atau teori pilihan tersebut bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi seringkali ada ilusi bahwa guru itu mengontrol siswa ya, padahal tidak. Jadi siswa itu yang mengontrol adalah dirinya sendiri. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya, nanti kan ada dari teori berkaitan dengan teori motivasi. Karena motivasinya menghindari hukuman, kemudian untuk mendapat pujian atau penghargaan, atau untuk menghargai diri sendiri. Jadi yang ke-1 dan kedua adalah teori motivasi ekstrinsik dari luar. Sedangkan ingin menghargai diri sendiri adalah motivasi yang berasal dari dirinya atau intrinsik. Kemudian yang ketiga, model ini berpikirnya secara menang dan menang, win-win solution ya. Jadi tidak ada yang merasa dikalahkan, itu ada kolaborasi. Nanti berhubungan dengan 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, di sini yang paling bagus adalah fungsi sebagai manajer. Kemudian nanti berhubungan dengan segitiga restitusi. Bagaimana menggambarkan praktek mengatasi permasalahan pembelajaran siswa dengan mengadakan segitiga restitusi. Ya, jadi perbaikan dari kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Jadi bukan menghukum tapi memperbaiki kesalahan. Nah, yang keempatnya yaitu kesadaran bahwa semua manusia itu berbeda. Jadi berbeda pandangan, berbeda gambaran tentang hidupnya. Jadi ini berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia, bahwa manusia itu ada 5 dasar kebutuhannya, yaitu bertahan hidup, kemudian mendapatkan pengakuan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, serta kesenangan dan kesehatan. Nah, jika misalnya siswa itu melanggar aturan, mungkin ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Nah, balik lagi ke yang depan, bahwa di sini disiplin di sini berbeda dengan pemahaman kita, bahwa disiplin yang kita tahu adalah menaati aturan. Padahal sebenarnya makna disiplin di sini menggali potensi diri kita agar tercapai tujuan yang mulia. Nah, itu yang membedakannya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ya secara lebih jelas apa itu disiplin. Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asal ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita untuk pencapaian suatu tujuan mulia.
Misalnya kita memakai helm karena takut ditilang. Nah, itu ya. Nah, padahal itu untuk keselamatan. Kemudian konsep teori motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada tiga, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya, ya pasti akan mendapat hukuman, yaitu disebut motivasi ekstrinsik. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang atau institusi. Jadi ada yang yang dilihat gitu ya. Nah, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini konsep dari manusia yang merdeka menurut Ki Hajar Dewantara ini yang saya quote, yang saya kutip di sini. Jadi orang merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, jadi bisa mengelola dirinya sendiri. Kemudian di sini ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan lebih kepada tata tertib gitu ya, yang kita buat bersama. Nah, sedangkan keyakinan kelas lebih kepada nilai-nilai kebajikan yang secara diakui secara universal. Misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Nah, kemudian dilarang mengganggu orang lain karena di sana bahwa ada nilai kebajikan, bahwa kita itu harus menghormati orang lain. Nah, mungkin seperti itu, bisa dibaca yang sisanya ya. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, bahwa ada lima kebutuhan dasar yang harus dipenuhi manusia. Contohnya itu sense of belonging, kemudian kekuatan, bertahan hidup, kebebasan, dan fun atau kesenangan. Jadi mungkin saja anak-anak disuruh supaya aktif, karena kan pada dasarnya manusia itu suka pada bersenang-senang. Kemudian rasa punya kekuasaan, mungkin ada yang ingin diakui keberadaannya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya ada siswa yang nyeleneh atau apa, mungkin salah satu dari 5 ini ada yang tidak terpenuhi kebutuhannya. Kita lanjutkan. Nah, budaya positif di sini perlu ditumbuhkan ya. Jadi dari lingkungan kecil dulu. Kita buat peraturan kelas, kemudian berkembang ya ke keyakinan kelas yang dilandasi oleh nilai-nilai universal. Nah, kemudian itu kan membentuk lingkungan yang positif dan nantinya secara lebih luas menyebar menjadi budaya. Jadi sesuatu yang tidak biasa kemudian dibiasakan, nantinya menjadi membudaya. Nah, refleksi dari modul 1.4, saya di sini sudah memahami disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai-nilai yang diakui oleh seluruh dunia, seluruh bangsa ya, lintas agama, lintas budaya, bahwa kita itu harus menghormati orang lain, itu universal. Jadi tidak ke salah satu ini ya, semua mengakuinya bahwa itu baik. Kemudian teori kontrol. Teori kontrol, jadi ada 5 fungsi kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, ini selanjutnya ada teori motivasi. Tadi ada motivasi ekstrinsik dengan motivasi intrinsik. Selain itu ada hukuman dan penghargaan. Jadi ternyata setelah saya memahami modul ini, bahwa kita tidak baik ya dalam melaksanakan hukuman dan juga penghargaan dengan memberikan imbalan kepada siswa. Jadi
ada efek negatifnya dari imbalan atau penghargaan yang kita kasihkan. Jadi penghargaan kita itu dengan dukungan, ya, tidak usah memberi hadiah dan sebagainya. Nah, itu yang saya lakukan. Biasanya saya awalnya memberi hadiah supaya anak itu termotivasi. Ternyata itu berdampak kurang baik. Selain itu ada posisi kontrol guru yang telah tadi saya sebutkan, kebutuhan dasar manusia dan keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah ternyata pemberian penghargaan itu kurang baik dampaknya. Antara lain dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersikap menghukum. Saya kira penghargaan bisa meningkatkan motivasi tinggi sebelumnya. Perubahan yang terjadi dari pola pikir saya, pertama ada perubahan paradigma dari paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol dan pilihan. Yang kedua ada budaya positif yang harus ditanamkan dari lingkungan terdekat, ya, dari diri saya sendiri, kemudian ke kelas, ke sekolah, dan masyarakat. Perubahan yang terjadi pada saya, asalnya saya seringkali berperan sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Sekarang saya menyadari bahwa hal itu salah. Saya berupaya menjadi peran fungsi manajer dan tidak memberi hukuman, namun melaksanakan restitusi atas semua kesalahan atau pelanggaran murid. Pengalaman saya dalam menerapkan konsep inti budaya positif, saya mempraktekkan segitiga restitusi dalam menangani kasus murid yang mabal, malas belajar, dan berkeliaran di luar kelas pada jam pembelajaran. Perasaan saya, sebelum mempelajari modul, saya berperan sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Seringkali saya merasa bersalah atas apa yang saya lakukan, walaupun niatnya saya untuk mendidik, supaya lebih disiplin atau membelajarkan mereka. Namun setelah mempelajari modul ini, saya merasa lebih tenang. Saya mencoba untuk menjadi peran fungsi manajer. Saya mencari tahu akar masalah dulu, baru menggiring anak mencari solusi dan restitusi atas perbuatan mereka, dan disepakati juga oleh mereka sendiri. Yang harus saya perbaiki, yang sudah baik, saya selalu mencoba mengajar anak untuk selalu aktif menjadi subjek dalam pembelajaran melalui berbagai strategi pembelajaran aktif learning. Nah, kemudian pembelajarannya sudah berpusat pada murid. Selanjutnya ada komunitas belajar, komunitas para praktisi yang sudah berjalan kegiatannya antara lain berbagi praktik dan coaching, berbagi tantangan dan solusi ketika menghadapi kendala dalam pembelajaran. Nah, pernahkah melaksanakan segitiga restitusi sebelum mempelajari modul ini? Saya pernah melaksanakannya, misalnya dengan mencari tahu sebab mereka melakukan pelanggaran. Jadi ini tindakan dari validasi tindakan yang salah. Dan atau mengatakan manusia tidak luput dari kesalahan, ya kita harus perbaiki kesalahan tersebut. Jadi itu untuk menstabilkan identitas. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, yang menurut saya penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah, antara lain, 1. Konsep dan strategi parenting yang baik. Kolaborasi antara sekolah dan orang tua dalam mendidik dan membimbing anak menumbuhkan budaya positif di sekolah, di rumah, dan lingkungan masyarakat. Yang kedua, kesepakatan tindakan antara sesama warga sekolah dan pembuat kebijakan dalam menangani permasalahan atau pelanggaran anak. Yang ketiga adalah tips dan trik menghadapi anak-anak yang super duper, ya. Jadi yang tingkat kenakalannya tinggi. Jadi
ada satu kesepahaman dalam bertindak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Salam guru penggerak, selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.